Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri UKIM PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan saya Hasan Tawayatullah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Negeri Malang, NIM 237174903325. Saya mengajar di SMP Yapis 2 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 9 dengan materi perubahan sosial budaya. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS kita. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembelajaran IPS, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas Feby memimpin kita dalam doa. Silakan Feby. Kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran sakit apa? Nastain sama Dani. Nastain Puru sama Dani. ini dan siapa? Fiante dan Rumai. Berikut masih ada lagi? Ada beberapa. Siapa? Yang izin itu Fajri. Fajri. Oh, Fajri. Dia izin ke kampus, aku minta uang di rumah buat izin. Oh, itu Bu Fajri ya? Iya. Ini kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta akan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama-sama kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Kemudian 3 hari lagi negara kita akan melaksanakan hari ulang tahun yang ke berapa? Yang ke 78 tahun. Karena itu sebagai sebagai anak sekolah, sebagai generasi penerus bangsa, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini untuk membangkitkan semangat kita, semangat rasa cinta akan Indonesia. Oke, semuanya berdiri. Tadi kita sama-sama sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka, Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, kalian luar biasa, suaranya sangat bagus. Kalian menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Berikut, ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya Pak Guru. Iya. Tentang letak benua Asia dan benua lainnya. Benua Asia dan benua lainnya. Oke. Ada berapa benua di dunia? Saya Pak Guru. Iya, silakan. Yaitu pertama itu benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga Afrika, yang keempat
Australia, yang kelima Eropa. Ya, benar. Ada yang tahu letak astronomis benua Asia? Saya pun. Iya, Onyo. 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat bujur selatan sampai 80 derajat bintang utara. Bintang utara, oke. Nah, ya, kalau letak astronomis Indonesia, ada yang tahu? Ya, silakan, Rizky ya, letak astronomis Indonesia. 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, anak-anakku sekalian, kalian lihat di slide depan ada dua gambar yang berbeda, ada dua keadaan yang berbeda. Ini kaitannya dengan perubahan sosial budaya. Ada yang tahu gambar pertama? Ini gambar apa ini? Iya, mencoba permainan anak zaman dulu. Kalau di sebelah ini gambar? Iya, main HP. Jadi ini ada dua zaman atau dua masa yang berbeda. Kaitannya dengan permainan anak. Jadi gambar yang pertama ini permainan anak zaman dulu, main apa? Contoh. Iya. Sementara yang kedua ini gambar permainan anak zaman sekarang. Yang sekarang kalian alami, saya yakin sekali semua yang ada dalam sini ini semua ada dalam keadaan ini. Ya. Main HP, main game di HP. Kalau ini dulu permainan dulu sebelum adanya pengaruh luar masuk, belum ada HP, ini permainan anak-anak itu seperti ini main cong. Tapi sekarang ini sudah lebih maju. Dari materi yang sudah tadi guru tanyakan terkait dengan materi pada pertemuan kemarin, kira-kira apa itu perubahan sosial budaya menurut kalian? Saya mau guru. Iya, silakan. Yaitu perubahan secara menyeluruh atau mendunia. Perubahan secara Menyeluruh atau mendunia. atau mendunia. Ada yang lain? Ada? Perubahan sosial budaya? Iya, silakan. Perubahan sosial budaya terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan satu perubahan sosial budaya yang dalamnya terdapat perubahan nilai dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial budaya. Dampak apa? Positif, negatif? Dampak negatif ada? Ada bagus. Dampak negatif. Iya, silakan. Yaitu lahan permukiman menjadi sempit, padatnya penduduk, pengangguran penduduk semakin meningkat, kemiskinan akan bertambah. Banyak penduduk, kemudian tingkat pengangguran tinggi, kemudian terjadi kemiskinan secara besar-besaran karena penduduk banyak. Oke, itu terkait dengan hal terkait dengan perubahan sosial budaya. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan perubahan sosial budaya. Guru berharap kalian memperhatikan secara baik. Sebentar ada penayangan video, kemudian pemutaran video, kemudian penayangan gambar terkait dengan materi perubahan sosial budaya. Nanti sebentar di akhir nanti ada evaluasi, kemudian ada kalian nanti akan dibentuk di dalam kelompok, kemudian ada diskusi di dalam kelompok. Guru berharap kalian memperhatikan secara baik biar nanti hasilnya itu juga baik. Kemudian yang berikut tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai. Semua perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Itu yang pertama itu melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab
dan menghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat membuat serta mempresentasikan analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan terkait dengan penilaian kita pada hari ini. Jadi penilaian hari ini ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi penilaian sikap ini terkait dengan sikap kalian dari awal sampai dengan akhir. Jadi sikap mulai dari berdoa, kemudian pada saat diskusi kelompok, kemudian pada saat presentasi, kemudian sampai dengan evaluasi, itu semuanya dinilai. Itu terkait dengan sikap. Kemudian yang berikut ini penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini terkait dengan nanti pada saat diskusi itu yang aktif, itu Pak Guru nilai. Kemudian pada saat diskusi atau pada saat presentasi kalian mampu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian terkait dengan penilaian pengetahuan juga nanti pada saat akhir nanti ada evaluasi. Pak Guru akan melaksanakan evaluasi. Kemudian kalian wajib untuk itu masing-masing. Kalian wajib untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Jadi itu semua termasuk dalam bagian dari penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan ini yang termasuk dalam penilaian keterampilan ini. Jadi nanti sebentar kalian dibagi di dalam kelompok. Kemudian setiap kelompok akan dibagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang mana setiap kelompok wajib bekerja sama di dalam kelompok. Hasil dari kerjasama tersebut LKPD itu setelah selesai dipresentasikan depan, kemudian itu nanti dikumpulkan di Pak Guru. Itu jadi penilaian keterampilan. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ada 3 penilaian yang nanti akan diambil. Paham? Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran. Dan Pak Guru berharap kalian memperhatikan secara baik karena terkait dengan materi perubahan sosial budaya nanti semuanya ada di dalam video yang akan Pak Guru tampilkan. Kalian mencatat hal-hal yang penting terkait dengan materi perubahan sosial budaya, karena nantinya sebentar ketika Pak Guru bagikan bentuk kalian dalam kelompok, kemudian kalian dibagi LKPD, kemudian ada tugas yang kalian wajib untuk mengisinya, itu semuanya ada berkaitan dengan video pembelajaran yang akan Pak Guru tampilkan. Kita bahas pada hari ini yang pertama itu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, perubahan kehidupan sosial budaya bangsa. Traktor atau kui, ini namanya kui, traktor atau kui, mereknya kui. Ya. Lanjut, perubahan kecil. Perubahan kecil, yaitu perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya permainan anak, kemudian fashion atau berpakaian. Ini ada gambar, ya gambar ini sama cara berpakaian. Kemudian ini gambar permainan anak ini. Dulu itu seluruh anak Indonesia itu memainkan permainan ini. Ini lompat tali, kemudian yang ini namanya itu gici-gici. Ya, kalau saat sekarang ini sudah tidak bermain. Setelah tadi penayangan video, kemudian yang berikut Pak Guru akan menunjukkan gambar terkait dengan perubahan sosial budaya. Ya. Oke, silakan masing-masing kalian mengidentifikasi terkait dengan gambar-gambar ini. Ada yang pernah lihat terkait dengan gambar ini? Pernah.
gambar yang satu ini saya pikir semua tahu ini permainan yang di bagian atas ini sesuai sama seperti penayangan video tadi. Yang bagian atas ini gambar permainan anak di zaman dahulu, zaman tradisional. Main kelereng, main lompat tali, ini main gici-gici. Toh? Nah, sementara yang di bawah ini permainan zaman modern, zaman sekarang. Sekarang kalian semua ini ada di masa ini. Permainan kalian sudah tidak lagi seperti ini, sudah yang ada di bagian bawah ini. Oke, kemudian kalian mengidentifikasi terkait dengan video pembelajaran, kemudian yang gambar yang sudah Pak Guru tunjukkan. Kalian mengidentifikasi terkait dengan perubahan sosial budaya. Nantinya kalian akan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah nanti akan dituliskan di papan ini. Sudah selesai menyusun rumusan masalahnya? Sudah. Oke, berarti selanjutnya kita persilakan mungkin perwakilan saja maju ke depan untuk menuliskan rumusan masalah yang sudah disusun. Akan bagi kalian dalam kelompok. Pak Guru pikir formasinya tetap seperti ini. Jadi ini Pak Guru anggap kelompok 1. Ini Pak Guru anggap kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2. 1, 2, 3. Ini kelompok 3. Karena 3 orang kelompok 3. Kemudian 1, 2, 3, 4 kelompok 4. Ini sesuai 3, 4. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada masing-masing kelompok. Kemudian kalian wajib menjawab rumusan masalah yang sudah kalian susun, yang sudah kalian tuliskan di depan. Tugas kalian mencari jawaban terkait dengan rumusan masalah tersebut. Di dalam LKPD ini sudah ada sumber, sudah ada link yang Pak Guru siapkan, sudah ada materi. Silakan kalian gunakan. Kemudian diskusi di dalam kelompok, kemudian kerjakan semua tugas yang ada di dalam LKPD ini. Sebentar Pak Guru akan mengambil kembali, akan menilai hasil kerja kalian di dalam kelompok. Paham? Paham. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan segala tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. Ingat, di halaman awal itu tuliskan nama kelompok kalian. Tuliskan nama kelompok, kemudian kalian kerjakan seluruh tugas yang ada di dalam itu, di dalam LKPD tersebut. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dikomunikasikan ke Pak Guru ya. Ditanyakan langsung di Pak Guru, biar nanti Pak Guru menjelaskan. Kemudian dalam LKPD juga ada link yang nanti kalian bisa telusuri untuk mendapat jawaban terkait dengan materi kita hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit, mulai dari sekarang. Diskusi dalam kelompok secara baik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam LKPD.
itu silakan dibuka ya. Semua hasil atau informasi yang kalian peroleh semuanya dituangkan atau ditulis di dalam LKPD yang sudah dibagikan. Informasi dicari di internet, kemudian cari lewat buku paket, kemudian ketika menuliskan, kalian wajib menuliskan di dalam LKPD. Karena nanti sebentar LKPD itu akan Pak Guru kumpulkan, kemudian itu menjadi penilaian, pengetahuan dan keterampilan untuk kalian. Pak Guru akan nilai hasil kerja kalian. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia? Karena keterbukaan akan suatu negara membuktikan lebih mudah terpapar oleh budaya asing yang lebih populer walaupun kurang sesuai. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Terima kasih kelompok 1 sudah memberikan waktu untuk kami untuk bertanya. Berikan contoh perubahan sosial budaya dilihat dari waktu, pengaruh, dan perencanaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kalau bentuk perubahan bisa dilihat dari waktu, yaitu revolusi dan evaluasi. Revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 2, waktu kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil tentang diskusi kami, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia? Karena menyebabkan masuknya budaya asing dari luar, yaitu budaya asing ini membuat budaya sendiri berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Apa saja dampak yang kalian rasakan terkait perubahan sosial budaya? Permudah mobilitas, pesatnya perkembangan teknologi, meningkatnya tenaga kerja profesional, munculnya budaya konsumtif, dan kesenjangan sosial. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk membendung dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan sosial budaya Indonesia? Menyaring budaya asing yang masuk sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat, memajukan teknologi pembangunan. Itu saja presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada Pak Guru. Apakah tawuran antara pelajar merupakan dampak negatif dan perubahan sosial budaya? Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami akan mencoba menjawabnya. Terganggu konsentrasi berpikir siswa dalam belajar.
presentasi dari kami kelompok 2. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kepada kelompok 3 waktu kami persilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia? Itu karena keterbukaan akan suatu negara membuat kita lebih mudah terpapar oleh budaya asing yang lebih populer walaupun kurang sesuai dengan budaya asli Indonesia. Nomor 2. Apa saja dampak yang dirasakan terkait perubahan sosial budaya? Dampak positif dapat mendorong masyarakat untuk dapat belajar dan berinovasi dalam menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Dampak negatifnya, kemunduran yang ditandai dengan adanya tindakan kriminalitas, konflik sosial, deviasi, berbagai masalah sosial lainnya. Nomor 3. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk membendung dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan sosial budaya Indonesia? Dengan menyaring setiap budaya asli yang masuk, mempromosikan budaya asli dari Nusantara ke seluruh negeri, mencintai produk lokal. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan. Itu pertanyaan kami adalah, jelaskan upaya yang dilakukan untuk membatasi kita agar tidak terpengaruh dengan dampak negatif perubahan sosial. Kelompok 1 telah memberikan pertanyaan untuk kami. Jawabannya adalah menyaring budaya asing yang masuk dan memperkuatkan nasionalisme. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Satu, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia? Karena keterbukaan akan suatu negara membuat kita lebih mudah terpopuler oleh budaya asing yang lebih populer walaupun kurang sesuai dengan budaya asli Indonesia. Dua, apa saja dampak yang kalian rasakan terkait perubahan sosial budaya? Budaya konsumtif, kesenjangan sosial semakin jelas, penyimpangan sosial. Tiga, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk membendung dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan sosial budaya Indonesia? Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diaplikasi dan digunakan bersama-sama. Ya, sekian diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah diskusi dalam kelompok, kemudian kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelompok di depan kelas. Selanjutnya kita masuk sama-sama, kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini.
kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita yang pertama terkait dengan, Saya Pak. silakan Safira. Kesimpulannya adalah pengertian perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan keseharian kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Ya, nah perubahan dalam kehidupan masyarakat mulai dari yang tradisional sampai ke yang modern sesuai dengan yang tadi sudah ditampilkan dalam video maupun gambar. Oke, kira-kira ada kesimpulan lain tidak? Ya, ada yang lain? Ada Pak Guru. Ya, silakan Alif. Perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3. Dilihat dari waktunya, Ya, revolusi evaluasi, ya. dilihat dari pengaruh besar kecil, dilihat dari perencanaan, direncanakan dan tidak direncanakan. Oke, jadi perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3. Dilihat dari betul terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan dilihat dari waktunya. Itu ada revolusi, ada evolusi. Yang lambat dan yang cepat. Revolusi lambat, kemudian revolusi itu cepat, evolusi itu lambat. Kemudian terbagi yang kedua apa? Ya, yang kedua apa? Dilihat dari pengaruhnya besar kecil. Ya, dilihat dari pengaruhnya terbagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial bersifat besar, kemudian perubahan sosial bersifat kecil. Oke, kemudian yang ketiga itu berdasarkan perencanaannya. Itu terbagi menjadi 2, yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Oke, terkait dengan contoh dari bentuk-bentuk perubahan sosial tadi sudah ditampilkan di video pembelajaran tadi. Oke, kesimpulan yang lain masih ada? Ada Pak Guru. Faktor penghambat perubahan sosial budaya, kehidupan masyarakat yang tersaingi, perkembangan ilmu, pengetahuan terlambat, sikap masyarakat yang tradisional. Oke, ya benar. Jadi faktor penghambat perubahan sosial budaya seperti yang tadi ada di video itu, yang pertama itu sikap masyarakat yang masih terasa, masyarakat yang masih tinggal di pedalaman. Ini menghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua apa? Pendidikan tidak maju. Toh, salah satu faktor majunya suatu daerah atau suatu negara itu tergantung pendidikan juga. Jadi kalau pendidikan tidak maju, otomatis perubahan sosial budaya tidak akan maju. Oke. Ada ini lain tidak, kesimpulan yang lain? Masih ada? Silakan. Faktor penyebab perubahan sosial budaya terbagi menjadi 5, yaitu pengaruh jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, atau perubahan dan perubahan lingkungan alam. Iya, benar. Itu terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi tadi di video pembelajaran sudah jelas jumlah penduduk itu mengakibatkan perubahan sosial budaya, kemudian ada konflik atau ada perang, kemudian ada penemuan baru, kemudian perubahan lingkungan alam, bencana alam itu juga mengakibatkan perubahan sosial budaya. Oke, mungkin kesimpulan kita untuk pertemuan hari ini seperti yang tadi sudah kalian jelaskan. Kira-kira Pak Guru akan berikan satu pertanyaan untuk kalian semua. Bagaimana sikap warga negara atau masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial budaya? Menurut kalian seperti apa sikap masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial budaya? Saya Pak Guru, menyaring budaya asing yang masuk sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Ya benar. Secara berkelompok, evaluasi ini kalian kerjakan masing-masing ya. Nah, tidak boleh nyontek, tidak boleh kerjasama. Oke, Pak Guru akan bagikan soal. Iya.
Kalian semuanya sudah selesai mengerjakan soal? Sudah. Kalian guru akan kumpulkan ya? Ya. Semuanya sudah kumpul? Sudah. Nanti akan Bu Guru periksa, akan koreksi, kemudian Bu Guru akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang kalian isikan. Ya, anak-anakku sekalian, kira-kira pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, oke. Pak Guru menyampaikan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran secara baik. Kemudian resultan pembelajaran kita mulai dari awal sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini. Jujur maksud kalian sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalian dari awal sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang Pak Guru berikan. Mulai dari pembagian kelompok, kemudian diskusi dalam kelompok sampai dengan presentasi. Pak Guru berharap kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran ini. Kalian banyak belajar, kemudian untuk pertemuan berikutnya itu kalian lebih aktif lagi dalam pembelajaran supaya hasilnya lebih baik lagi. Kiranya materi pembelajaran kita yang berikutnya itu untuk pertemuan minggu besok itu kita akan belajar terkait dengan globalisasi. Pak Guru pikir mungkin ini saja yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas memimpin kita dalam doa penutup. Feby. Nah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.